Di media tanam tanah kawan, kita berhasil dari median batuan kapur putih, tetapi segi perkembangbiakannya sebelumnya sudah pernah saya katakan. Jadi ada silih berganti, tanaman ini berkembang biak, jadi ada yang tua kemudian musnah, tumbuh tunas baru, bonggol baru. Tetapi yang telah terpotong sembarangan ada tanda-tanda kecoklatan. Mungkin karena ini terpotong ataukah ada zat-zat yang tidak digendaki oleh tanah sehingga tanaman ini tidak berkembang biak dengan semestinya. Kita berikan sampling kawan, kita pun akan mempelajari terus akan hal ini. Yang sebelahnya sangat normal, ini yang saya katakan di normal fase, walaupun ada kering yang indukan lama, tetapi pertumbuhan tunas barunya tetap seperti ini, berbeda dengan yang sebelah. Kita lihat ini sangat normal kawan. Juga tanaman kita mungkin kita pelajari, mungkin media tanahnya atau lain-lain yang tidak cocok, atau kena zat-zat, tersiram zat-zat sesuatu yang tidak digendaki. Kita simak yang lainnya juga. Ini juga demikian, ada kerusakan yang sangat fatal. Ini ada nampak serbuk-serbuk putih. Ini mungkin tanaman ini sendiri mungkin tidak sesuai di media tanah murni, atau ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu kita akan belajar terus akan hal ini. Di kerusakan seperti ini tidak semestinya. Walaupun sudah tua, tumbuh tunas baru tidak akan seperti ini. Ini ada tentu zat-zat yang tidak digendaki oleh tanaman ini. Lihat kerusakan yang terjadi. Nah, yang bagian agak ke dalam itu sangat normal. Nah, ini tidak normal. Ini tentu walaupun ini berhasil kita rawat dengan baik, memunculkan tunas baru, ini adalah pertumbuhan yang tidak semestinya. Pertumbuhan yang sangat subur dalam usia yang kira-kira sama lah seperti ini kawan. Walaupun tunas bonggol indukan itu mati, akan muncul tunas baru, tetapi kita harus tahu akan normal seperti ini. Jadi tidak ada perubahan-perubahan pada warna, umbi-umbi, tunas-tunas baru yang tumbuh. Oleh sebab itu yang saya sarankan ini memang ada sesuatu yang kita tidak tahu. Pertumbuhan tanaman ini semestinya apakah tidak kecocokan dan lain-lain. Jadi zat putih seperti ini menempel, seperti ini kita perhatikan. Ini juga ada pertumbuhan satu dompol, satu bonggol yang musnah kawan. Kita baru menemukan ada terpotong tunas daun mudanya bonggol bagian bawah mengalami perubahan warna coklat. Ini sangat berbahaya dan pertumbuhan atau zat yang tidak seharusnya berada di sini kawan. Tip yang kita maksud seperti ini kawan, coba lihat, ini adalah pertumbuhan tunas baru walaupun mengalami silih berganti kawan, dimana tentu tanaman ini memang keunikannya luar biasa. Ada tunas yang lama itu akan mati, akan musnah, digantikan tunas yang baru. Tetapi ada hal-hal tertentu kadang-kadang tidak sesuai pertumbuhan atau perkembangbiakan tanaman ini. Tetapi kalau yang di sini kita lihat sangat normal sekali. Ini yang saya maksud. Jadi tanaman saya yang berada di atas trotoar itu memang mungkin ada zat-zat yang dikendaki terkena media tanam tanah, sehingga pertumbuhan perkembangbiakannya untuk berganti dari indukan yang lama ke indukan yang baru itu ada tanda-tanda kerusakan. Kita menemui satu bukti bahwa tanaman kita terpotong tanpa tahu kita. Pertumbuhan yang sangat normal kawan, di bagian yang tidak terjangkau. Ini adalah pergantian dari indukan yang lama
berganti indukan yang baru, dan kondisi seperti ini sangat hijau, tidak ada perubahan batang yang tiba-tiba berwarna coklat secara menyeluruh. Ini adalah pertumbuhan yang sangat bagus. Lihat, bonggol batangnya sangat besar sekali, kawan. Kita harus belajar akan hal ini, tentang tanaman ini. Akan perubahan-perubahan yang sebenarnya di luar perkiraan pemikiran kita, rawatan kita. Ini adalah juga pergantian bonggol muda ke bonggol yang tua, kawan, tapi sangat bagus, kawan, nampak sangat bagus. Berbeda yang seperti saya sharingkan yang barusan, ada perubahan-perubahan sebenarnya, entah itu zat apa, mungkin kita tidak tahu, dan lainnya. Keterbatasan kita untuk mengetahui hal itu semuanya, tetapi kita harus terus belajar akan hal ini agar sahabatku semuanya, saya yakinkan bahwa jenis tanaman pakis batu yang kita telah berhasil budidaya ke media tanam tanah itu adalah 100% berhasil. Jadi di media batu-batuan kita ciptakan sistem natrium klorida hebat, akhirnya menumbuhkan tanaman pakis batu atau jenis pakis haji sisir. Dan untuk yang di tanah full, kawan, ada satu sampling kita juga berhasil tanpa harus di media batuan kapur, karena kita sistem vegetative care teknik juga kita coba terpenuhinya unsur oksigen, kemudian dari kompos-kompos dari tumbuhan-tumbuhan itu juga mampu kita tumbuhkan jenis tanaman pakis haji sisir seperti ini. Jadi tanaman pakis haji sisir memang mudah dibudidaya di batuan kapur putih. Kalau kita teknik merawat, ada campur dengan natrium klorida hebat, tetapi di media tanam tanah pun kita juga berhasil menumbuhkannya. Nah, semoga kelanjutan video saya memberi manfaat. Saya akan memberikan satu sampling secara alami tanpa kita melakukan pemindahan dan budidaya juga. Tanaman jenis pakis haji sisir ini mampu hidup di media tanam tanah. Tentu kita ada sharing-sharing kenapa sampai mampu hidup di media tanam tanah tanpa kita harus pindah-pindah. Padahal untuk di media tanam tanah memang ada spesialis tanaman pakis darat itu memang merata di seluruh negeri kita, itu akan tumbuh subur di bawah pohon nyur kelapa, di bawah perkebunan kelapa sawit, atau humus-humus dari tumbuhan-tumbuhan yang menumpuk akan menumbuhkan tanaman pakis haji darat, atau di tepian-tepian sungai. Tapi akan sulit kalau tumbuh di darat jenis seperti pakis haji sisir, sebab ini spesialis pakis batu, kawan. Dan pakis batu yang biasa dirawat oleh kita semua juga ada macamnya. Ada dua jenis. Jenis pakis batu itu ada dua. Satu pakis haji sisir seperti ini, yang kedua adalah bunga pakis. Ini namanya kembang pakis seperti ini. Tapi yang di pakis batu itu jenisnya juga banyak, kawan. Tetapi yang biasa dirawat oleh kita semua itu satu jenis pakis ini. Pakis ini sangat sulit untuk merawat. Barangkali koleksi dari tanaman yang hidup di batu seperti ini kemudian ke tanah, barangkali saya mempunyainya. Mungkin sahabat yang lain ingin memiliki, silahkan belajar dari unggahan video saya Agus Wito Channel. Yang banyak dimiliki adalah jenis seperti ini, pakis batu yang kita sebut bunga pakis. Dua macam tanaman jenis pakis batu yang biasa dirawat, bunga pakis dan pakis haji sisir. Semoga bermanfaat, kawan. Kehati-hatian kita untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman ini agar semua sesuai hal-hal yang dikendaki oleh pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman kita. Selalu semangat, sahabatku.